Memiliki suami ya, dan suaminya ini tidak bekerja karena sedang sakit ataupun tunarungu. Oke sobat netizen, inilah sosok Baliah yang ada di kawasan Bogor ya. Dan ya itu viral di media sosial khususnya TikTok dengan hashtag ataupun judul Kasihan A. Jadi kemarin juga sempat viral lagi, apalagi setelah salah satu influencer TikTok yaitu Willy Salim yang mana ia memberikan uang sebesar 5 juta rupiah. Tetapi di sini kalangan para netizen juga agak curiga ya dengan sosok Baliah ini. Apakah ada seseorang yang memanfaatkan keadaan dirinya saat ini sehingga dia mengemis gitu ya. Tetapi kita akan bahas juga di sini ya dari beberapa hal yang memang sebelumnya ini banyak masyarakat ataupun netizen yang mengomentari postingan tersebut. Ada juga sempat kabar miring dan sumber beritanya juga itu ada, yang mana Baliah ini kabarnya itu memang sengaja untuk diantar ke tempat tersebut itu menggunakan motor NMAX. Tetapi di sini Baliah mengaku bahwa hal itu tidak benar ataupun dibantah. Dia ini menggunakan ojek lagi ya, bayar ongkos lagi menggunakan ojek, dan akhirnya dia cari penghasilan lah dari mengemis di area tersebut. Dan di sini diketahui ya jika Baliah tersebut ini adalah salah satu korban KDRT juga. Ini pengakuan dari Baliah ketika diwawancara oleh Willy Salim, dan dia juga sudah menikah dan sudah memiliki anak. Baliah ini memiliki suami ya, dan suaminya ini tidak bekerja karena sedang sakit ataupun tunarungu. Jadi dia bawa tas ya. Banyak sih kasus-kasus yang seperti ini, tetapi biasanya belum menikah ya. Ada di kawasan deket jalan alternatif Puncak juga teman-teman. Yang dari Jakarta suka ke Puncak sudah tahu lah ya, ada jalan alternatif yang sama. Ada orang yang seperti ini tetapi dia belum menikah teman-teman ya. Saya sering tuh lihatnya. Tapi kalau yang ini sih saya belum pernah ke sana ya, meskipun saya kawasan Bogor Cisarua Puncak. Belum pernah melihatnya karena saya belum pernah ke kawasan ini. Dan ada yang mengabarkan juga jika uang yang diterima Ibu Baliah ini sebesar 5 juta itu ada yang mengelolanya ataupun menyimpannya, yaitu orang lain, yang pastinya di sini Baliah ini bisa dianggap sebagai orang yang dimanfaatkan. Tetapi dia sebenarnya tidak salah ya teman-teman, karena dia adalah orang yang mencari uang dengan caranya sendiri ya, meskipun di sini dia tidak bekerja. Mungkin caranya seperti itu, tetapi kita kalau mau ngasih uang ya kita tidak bisa melihat bagaimana sih kondisi dia yang sebenarnya gitu ya. Mau dia memiliki banyak uang, tetapi kan kalau kita mau ngasih uang ya ataupun kepada pengemis itu tentu pahala kita tidak akan tertukar. Mau dia pura-pura, mau dia beneran miskin gitu ya, butuh pertolongan, itu pahala kita tidak akan tertukar. Tapi yang pasti dia juga di sini mencari penghasilan untuk anak-anaknya ya, karena mungkin hanya itulah yang bisa dia lakukan. Kalau kita lihat dari komentarnya, itu isi tasnya uang semua anjir, coba cari anjir di balik layar kasihan ngitung duit. Di balik kasihan ternyata emang benar-benar kasihan. Ya sebenarnya ya, ibu ini tidak salah ya, suaminya kan gak kerja, dia punya anak, mungkin itu yang bisa dia lakukan. Tapi yang masih menjadi penasaran itu uangnya siapa yang mengelola, karena ada kabar juga yang mengelolanya yang lain, entah itu tetangganya ataupun saudaranya yang lain gitu ya. Karena kan si ibu ini juga kabarnya itu ada keterbelakangan mental gitu. Ya kalau dihitung-hitung dia mendapatkan uang pasti banyak juga sih ya teman-teman. Ada yang 2000-an tuh ya, banyak itu uangnya. Banyak yang penasaran siapa yang mengelola uang tersebut, apakah emang Ibu Baliah sendiri atau ada keluarganya yang lain di belakangnya, kan kita tidak tahu juga. Tapi memang ada kasus yang seperti ini, tapi orangnya itu belum menikah ya teman-teman.
memang dimanfaatkan seperti itu. Kan dia nggak ngerti sebenarnya mau dibeliin apa gitu ya, tapi dia hanya ditaruh aja di jalan seperti ini. Misalnya dia dikeluarkannya itu jam berapa ya, sore itu nanti dijemput lagi jam berapa, ada yang kasus kayak gitu. Tetapi untuk yang ini saya belum mengetahuinya sedetail apa sih. Hasil penelusuran orang-orang yang sengaja niat ingin cari siapa sebenarnya yang mengelola uang dari Ibu Baliyah tersebut. Nah, kalau kita lihat pasti dalam setiap harinya ini banyak ya yang dihasilkan. Kabarnya menurut Ibu Baliyah ini, itu uang yang dia dapatkan itu bisa dibagi juga ya, bisa dibagi untuk ongkos buat motor. Ongkos aja 70.000 kalau nggak salah ya. Saya tidak bisa mendengarkan suaranya nih, ada musiknya nih teman-teman ya. Ya meskipun di sini si ibu ini suaminya itu tunarungu, kabarnya sih dia kena perlakuan KDRT ya dari suaminya teman-teman ya. Kalau kita lihat, kita tidak bisa menyalahkan Ibu Baliyahnya di sini. Kita juga tidak tahu kan uang itu dikemanakan. Sepertinya tidak mungkin juga sih kalau uang tersebut itu dipegang semua oleh Bu Baliyah. Maka dari itu perlu adanya orang yang benar-benar bisa dipercaya ya untuk mengelola uang tersebut. Kalau misalnya memang itu uangnya khusus keluarga Ibu Baliyah aja beserta anak-anaknya, ya syukur gitu ya. Tetapi di sisi lain di sini nasib pilu itu datang kepada anaknya Baliyah teman-teman ya. Yaitu dia sekarang anaknya ini ogah sekolah usai diolok-olok, tak suka ibunya ini diejek ya teman-teman. Anak tunggal Baliyah ini bahkan tamat sekolah lantaran diejek oleh teman-temannya. Saat ini pengemis Akasian A yang diketahui bernama Baliyah kini tengah viral. Rupanya viralnya Baliyah ini juga berdampak pada anaknya. Bukan dampak positif, anak Baliyah justru mendapatkan perundungan akibat viralnya sang ibu. Masa ibunya jadi perbincangan satu Indonesia karena aksinya mengemis. Fitri, anak tunggal dari pengemis viral itu, merasakan kepiluan. Fitri bahkan sampai ogah bersekolah karena diolok-olok temannya. Hal itulah yang membuat Fitri berubah dari ceria menjadi lesu. Setidaknya hal tersebut terlihat saat Fitri didatangi para konten kreator media sosial baru-baru ini, karena yang lagi viral ya, mulai youtuber ataupun konten kreator Doni Ramadan, Faisal Soh, dan Rifan, dan yang lainnya juga termasuk Willy Salim. Aksinya pengemis di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini ramai diperbincangkan, sementara publik media sosial merasa terhibur dengan parodi pengemis itu karena banyak yang memparodikan juga. Saat ditanyai konten kreator Doni, Fitri mengaku sedih pasca ibunya viral. Bocah 11 tahun itu rupanya tak suka sang ibu dijadikan bahan candaan. Yang ngehujat mungkin anaknya ya, mungkin dikira anaknya yang nyuruh kali, enggak ya. Tapi kesimpulannya di sini adalah ibu-ibu ini mungkin bisa mencari uangnya ya seperti itu teman-teman ya. Tidak usah dihujat juga karena kita bisa memahami bahwa orang tersebut ini ada latar keterbelakangan mental juga ya. Memang banyak orang yang memiliki gangguan seperti itu dimanfaatkan oleh saudaranya seperti itu ya. Tapi di sini kita berharap bahwa uang-uang yang dia dapatkan itu ya bisa dia gunakan sendiri ya oleh ibu ini dan anak-anaknya dan beserta keluarganya, dan tidak ada yang memanfaatkan ibu tersebut. Kalau kita mau memberi terhadap orang yang minta-minta gitu ya, sebenarnya kita tidak perlu untuk mencari latar belakang tersebut, orang tersebut itu benar nggak sih punya ya, apa emang benar-benar nggak punya gitu ya, karena pahala yang kita dapatkan itu tidak akan tertukar kok ya. Tapi yang pasti di sini yang sangat disayangkan adalah kalau misalnya ada saudara-saudara yang memanfaatkan si ibu tersebut dan uangnya itu tidak dikasih semua dengan si ibu Baliyahnya gitu teman-teman ya. Itu sangat prihatin sih kalau misalnya itu benar-benar terjadi. Tapi beberapa sumber ya hanya ada kabar miringnya saja, yang sebagian itu memang ditepis teman-teman ya.